Assalamualaikum dan halo semuanya. Semoga kalian selalu sehat dan dilancarkan segala rezekinya dimanapun kalian berada. Film yang akan kita bahas kali ini berjudul Farzi yang rilis di tahun 2023. Film ini merupakan film thriller India yang menceritakan peredaran uang palsu yang jumlahnya mencapai 24 triliun. Usut punya usut, ternyata uang tersebut dibuat oleh seorang seniman jalanan. Dan karena keahliannya, kepolisian tidak bisa membedakan mana yang asli dan mana yang palsu. Farzi merupakan film series berbahasa Hindi yang disutradarai Raja Deka dan dibintangi beberapa artis papan atas yang diantaranya adalah Shahid Kapoor, Vijay Sethupathi, Rashi Khanna, Kai Menon, dan juga Bhuvan Arora. So, untuk lebih jelasnya langsung aja kita masuk ke alur ceritanya. Sunny merupakan seniman jalanan yang mencari nafkah dengan meniru karya dari pelukis terkenal. Dan selanjutnya ia kemudian menjualnya dengan harga yang sangat murah. Bakat yang dimiliki Sunny ternyata warisan dari sang kakek bernama Tuan Madhav yang juga seorang pelukis. Namun malang nasib baik belum berpihak kepada beliau. Sehingga di usia senjanya Madhav belum pernah sekalipun menjadi bintang di dunia seni India. Madhav memiliki perusahaan percetakan bernama Kranti Magazine. Dan dari perusahaan tersebut ia kemudian menghidupkan banyak karyawan termasuk Sunny, Yasir, dan juga Firoz. Firoz adalah sahabat kecil dari Sunny. Sedangkan Yasir adalah ponakan Tuan Madhav yang berarti beliau merupakan paman dari Sunny. Kranti Magazine merupakan perusahaan percetakan yang memiliki nama cukup terkenal di masanya. Namun seiring berkembangnya zaman, Kranti Magazine mengalami kemunduran karena orang-orang lebih sering menggunakan gadget daripada membaca surat kabar. Dan karena alasan itulah Tuan Madhav meminta agar perusahaan mereka menggunakan internet dalam memasarkan produk. Namun bagi Sunny, ide yang disampaikannya kemungkinan tidak akan berhasil mengingat kondisi mereka yang sudah sangat terpuruk. Di jam istirahat, Sunny dan Firoz bercerita tentang perjuangan mereka dalam membesarkan perusahaan Kranti. Dan bersamaan dengan hal tersebut, scene flashback beberapa tahun silam kemudian diperlihatkan. Setelah sang ibu meninggal dunia, Sunny hanya hidup berdua bersama sang ayah. Dan di suatu momen mereka harus berpindah tempat tinggal karena kejaran debt collector. Selama ini sang ayah ternyata memiliki hutang yang cukup banyak. Ia menjalani sebuah bisnis, namun bisnis tersebut selalu gagal dan tidak pernah berhasil. Singkatnya, karena teror yang terus-menerus diterimanya, sang ayah kemudian mengajak Sunny untuk berpindah tempat tinggal lagi ke kediaman Tuan Madhav. Namun ketika memasuki gerbong kereta api, sang ayah malah meninggalkan Sunny seorang diri. Pada akhirnya setelah tiba di kota tujuan, Sunny yang baru saja terbangun hanya bisa pasrah dengan nasib malang yang menimpanya. Dan sembari meratapi kesendiriannya, ia kemudian melukis kisah hidupnya di salah satu peron kereta api. Karena lukisannya cukup bagus, seorang anak jalanan yang tak lain adalah Firoz langsung menghampirinya. Dan setelah mereka berkenalan, Firoz mengatakan jika dirinya juga bernasib sama seperti Sunny. Ia diusir sang ayah karena kondisi ekonomi keluarga yang sangat terpuruk. Melihat lukisan Sunny yang sangat bagus, Firoz menyampaikan idenya agar mereka memanfaatkan hal itu untuk mendapatkan uang. Dan akhirnya karena lukisan yang dibuat Sunny, keduanya bisa membeli makanan dan sebotol minuman. Sementara itu di stasiun sebelumnya, ayah Sunny ternyata telah tewas di perlintasan kereta api. Uang yang dibawanya di dalam sebuah koper berhamburan dan dikutip oleh warga sekitar. Setelah beberapa hari terluntang-lantung di stasiun kereta api, Sunny akhirnya ditemukan oleh Tuan Madhav. Dan karena sudah bersahabat baik dengan Firoz, Sunny meminta agar sang kakek juga membawa Firoz bersama mereka. Singkatnya, selama bertempat tinggal di kediaman sang kakek, Sunny dan Firoz diajari cara mengelola dan mengoperasikan mesin cetak. Dan di sisi lain, ketika omset penjualan sedang menurun, keduanya membantu dengan menjual beberapa koran di sudut jalanan.
Dan karena perjuangan hidup yang cukup keras, keduanya kini memiliki ambisi agar suatu hari nanti mereka harus bisa meraih kesuksesan. Sebulan belakangan ini Sunny menjalin hubungan asmara dengan seorang wanita kaya raya bernama Anaya. Dan dalam suatu kesempatan Anaya mengundang Sunny agar menghadiri pesta ulang tahunnya yang akan digelar di sebuah klub mewah. Karena belum terbiasa dengan sirkel pergaulan orang-orang kelas atas, Sunny kemudian mengajak Firoz untuk menemaninya. Namun setibanya di sana mereka malah diusir karena dianggap sebagai berandalan. Karena alasan itu Firoz menasihati Sunny agar menjauh dari kehidupan Anaya. Karena bagaimanapun kondisi mereka saat ini sangat jauh jika dibandingkan dengan kehidupan orang-orang kaya. Keesokan hari Anaya menemui Sunny dan menanyakan alasannya mengapa tidak hadir di acara kemarin. Dan karena tidak mau berterus terang, Sunny hanya mengatakan jika ia kehabisan tiket masuk. Di kantornya Sunny melihat sang kakek sedang berkumpul dengan staf perusahaan untuk membahas tunggakan bank yang harus mereka bayar dalam sebulan ini. Dan karena penjualan produk tak lagi bisa diharapkan, sang kakek memutuskan untuk menutup bisnis percetakan. Merasa iba dengan hal tersebut, Sunny dan Firoz mendatangi agen penagihan demi mendapatkan perpanjangan waktu. Namun upaya banding yang mereka lakukan ditolak karena agen tersebut juga meragukan kemampuan mereka. Malam hari Sunny melihat sang kakek menulis berita terakhir sambil meneteskan air mata. Dan karena tidak sanggup melihat pemandangan tersebut, Sunny bertekad jika ia akan menghasilkan uang bagaimanapun caranya. Ternyata hal pertama yang dilakukan Sunny adalah menjual semua lukisannya. Namun karena nominalnya tidaklah cukup, Sunny akhirnya meminta bantuan kepada seorang gangster bernama Anis yang merupakan sahabat lama dari Firoz. Melalui Anis, Sunny dan Firoz dipertemukan dengan agen peniru barang palsu bernama Manja. Dan mengetahui bakat unik yang dimiliki Sunny, Manja akhirnya setuju dan mereka pun bekerja sama dalam menciptakan barang-barang palsu kelas tinggi. Seiring berjalannya waktu, Sunny merasa jika barang palsu tersebut kemungkinan tidak akan cukup untuk menutupi semua hutang perusahaan. Dan karena alasan itulah Sunny berpikir jika ia harus melakukan hal yang lebih gila lagi. Dan pada akhirnya setelah berpikir panjang, Sunny pun mengajak Firoz untuk menciptakan uang palsu. Awalnya Firoz tidak setuju dengan ide tersebut. Namun Sunny meyakinkannya jika sang kakek dahulu pernah mengatakan, jangan biarkan sistem menguasaimu, akan tetapi langkahilah untuk mendapatkan tujuan yang diimpikan. Singkat cerita, mereka berdua akhirnya mulai menjalani bisnis gila tersebut. Sunny yang memiliki bakat melukis bekerja sebagai pembuat desain, sedangkan Firoz bekerja sebagai pencetak uang. Setelah mempelajari semua fitur keamanan, langkah pertama yang dilakukan Sunny adalah memasang draft kasar dan menyalin garis huruf mikro dengan sangat teliti. Dan selanjutnya membuat pewarna utama dan memberikan slip glitter serta cap nomor seri agar uang tersebut mendapatkan fisik sesuai keasliannya. Dan terakhir setelah semua proses percetakan selesai, uang palsu itu kemudian dicelupkan ke dalam teh agar semakin terlihat seperti uang kertas lama. Untuk melihat tingkat keberhasilannya, Sunny dan Firoz kemudian menguji uang palsu tersebut dengan membeli minuman di salah satu kedai yang sedang ramai pengunjung. Namun sayang pemilik kedai malah mengetahuinya dan menganggap mereka adalah penyebar uang palsu. Pemilik kedai bersama warga sekitar langsung melakukan pengejaran. Di Nepal, seorang mafia kelas kakap pengedar uang palsu bernama Mansur Dalla baru saja tiba di sebuah bandara dengan menggunakan jet pribadi. Bersama kaki tangannya yang bernama Bilal, Mansur mendatangi sebuah hotel untuk melakukan pertemuan bisnis. Namun tanpa disadarinya, seorang polisi bernama Michael ternyata sudah bersiap untuk melakukan penangkapan. Dan dari perbincangan singkat mereka terungkap juga jika Michael sudah menantikan perburuan ini selama 6 tahun. Tanpa bisa melakukan perlawanan, Mansur akhirnya dibawa untuk diproses lebih lanjut.
Akan tetapi setelah mereka keluar dari bangunan hotel, Michael dan seluruh anggotanya tiba-tiba saja diserang oleh kelompok gangster yang tidak dikenal. Akibat dari baku tembak tersebut, Mansur berhasil melarikan diri dan keberadaannya tidak bisa lagi ditemukan. Di tempat lain, Sunny dan Firoz masih mencari ide untuk menyempurnakan uang palsu buatan mereka. Dan setelah berpikir panjang, Sunny pun menyadari jika kesalahan mereka adalah menggunakan kertas yang tidak sesuai. Pada akhirnya, untuk mendapatkan kertas yang dimaksud, Sunny dan Firoz kemudian melakukan penggeledahan ke semua majalah yang ada di gudang percetakan. Dan setelah lama mencari, mereka pun menemukan kertas yang sepertinya cocok untuk dijadikan bahan dasar. Karena fisiknya yang terlalu tipis, Sunny terlebih dahulu mencampurkan pewarna putih. Dan setelah memenuhi kriteria yang diinginkan, barulah dicampurkan dengan bahan kimia agar mendapatkan warna yang lebih sempurna. Di tempat lain, pengawas Bank of India bernama Mega sedang mempresentasikan sebuah alat pendeteksi uang palsu bernama Citi 600. Alat tersebut diyakini jauh lebih akurat dan penggunaannya juga sangat praktis. Namun sayang, dari sekian banyak peserta tidak ada satupun yang mengapresiasi alat tersebut. Mereka sibuk dengan ponselnya masing-masing, termasuk Menteri Keuangan bernama Pawan Galot. Selesai rapat, Michael mendatangi Pawan dan bermohon agar diizinkan memimpin tim khusus guna melakukan penangkapan kepada Mansur. Namun karena saat itu Pawan lebih berfokus kepada kampanye pilkada selanjutnya, ia pun menolak permintaan yang diajukan. Setelah menyelesaikan uang palsu buatan mereka, Sunny dan Firoz mendatangi kediaman Anis. Dan tanpa disangka, kakek Anis yang dahulunya adalah penjual senjata ilegal begitu terkesan karena uang palsu buatan mereka fisiknya sangatlah sempurna. Namun sebelum menyebarkannya secara massal, beliau berpesan agar Sunny berhati-hati. Karena bagaimanapun di luar sana pasti banyak pihak yang ingin memanfaatkan keahlian mereka. Sementara itu, Michael yang masih bertekad melakukan penangkapan kepada Mansur akhirnya mengancam Pawan dengan foto-foto panasnya. Dan karena tidak punya pilihan lain, Pawan akhirnya mengizinkan Michael untuk memimpin sebuah tim khusus. Sunny dan Firoz menemui agen uang palsu terbesar di India bernama Tito. Awalnya Tito menolak karena ragu jika uang palsu buatan Sunny kemungkinan bisa dideteksi dengan mudah. Namun saat Sunny mencampurkan uang buatannya dengan 2 lembar uang asli, Tito ternyata tidak bisa membedakannya. Dan karena alasan itulah Tito kemudian meminta Sunny agar menyiapkan uang palsu sebanyak 4,5 miliar. Sebulan menjalani bisnis gelap tersebut, Yasir akhirnya mengetahui apa yang dilakukan Sunny dan juga Firoz. Ia mendapati sebuah lukisan uang palsu yang tersimpan di dalam laci. Dan karena tidak bisa mengelak lagi, Sunny pun akhirnya menceritakan semuanya. Dengan berdalih jika yang dilakukannya adalah semata-mata untuk membantu keuangan perusahaan, Sunny meminta agar Yasir tidak memberitahukan hal tersebut kepada sang kakek. Dan walaupun tujuan yang dilakukan Sunny adalah sesuatu yang baik bagi perusahaan, Yasir merasa jika hal tersebut adalah sebuah kesalahan. Karena bagaimanapun jika mereka tertangkap oleh kepolisian, maka semua orang yang berkaitan dengan perusahaan Kranti akan menanggung akibatnya. Pada akhirnya untuk mematahkan argumen tersebut, Sunny kemudian mengajak Yasir mengopi di sebuah kafe. Dan setelah selesai minum, Sunny kemudian membayar bil tagihan dengan beberapa lembar uang palsu. Tanpa disangka karena fisiknya yang sangat mirip bahkan nyaris sempurna, uang tersebut tidak dicurigai. Dan karena alasan itulah Sunny meminta agar sang paman ikut terjun dalam bisnis mereka. Di tempat lain, Mega diberikan uang kertas palsu oleh salah satu rekannya. Dan setelah mengecek sumbernya, uang tersebut merupakan barang bukti dari razia yang dilakukan oleh Michael. Firoz, Sunny, dan Yasir kini telah kedatangan peralatan baru. Dan agar tidak diketahui oleh sang kakek, Sunny berpura-pura mengalihkan perhatiannya. Sementara itu, Firoz dan Yasir menyiapkan semuanya di dalam gudang.
Kendala yang dihadapi saat ini adalah menemukan kertas bahan baku karena sebenarnya kertas tersebut tidak diproduksi secara massal. Bahkan pabriknya sendiri selalu membatasi dan tidak menjualnya ke sembarang orang. Tidak punya pilihan lain untuk mendapatkannya, Sunny menyampaikan idenya agar mereka melakukan penjarahan. Dan dengan bantuan Anis, mereka pun berhasil menyelundup masuk setelah menyekap semua penjaga yang ada di pabrik kertas tersebut. Singkatnya, setelah semua bahan terkumpul dengan lengkap, Sunny akhirnya kembali memproduksi uang palsu. Dan kali ini nominalnya cukup fantastis sampai mereka pun bisa melunasi semua hutang perusahaan serta memenuhi permintaan Tito dengan tepat waktu. Puas dengan hasil kerja yang diberikan Sunny, Tito kembali memesan uang palsu dengan jumlah yang cukup banyak. Dan sejak saat itu, Sunny, Firoz, dan Yasir semakin serius dalam mengembangkan bisnis gelap mereka. Untuk mengelabui sang kakek, Sunny mengatakan jika semua lukisan yang dibuatnya selama ini telah terjual habis. Dan uangnya sudah ia bayarkan untuk menutupi hutang perusahaan. Dan karena tidak tahu apa-apa, sang kakek hanya bisa tersenyum sembari mengucapkan terima kasih yang sangat besar kepada Sunny. Untuk merayakan kesuksesannya, Sunny kemudian mengundang Anaya makan malam di sebuah restoran mewah. Namun Anaya yang belum mengetahui hal itu malah membayar bil tagihan dengan kartu kreditnya. Sunny yang mengetahuinya diam-diam mendatangi kasir dan meminta agar mereka segera mengembalikan kartu kredit Anaya. Dan selanjutnya Sunny kemudian membayar semua bil tagihan dengan beberapa lembar uang palsu. Selama perbincangan di meja makan, Anaya mengatakan jika orang tuanya telah menjodohkan dirinya dengan seorang pengusaha. Dan karena alasan itulah hubungan asmara mereka harus berakhir di malam ini. Di lain sisi, Mega ternyata juga berada di restoran yang sama dengan seorang pria. Pria tersebut merupakan seorang dokter yang dipilih sang ibu untuk menjadi suaminya. Namun karena tidak menyetujui perjodohan tersebut, Mega langsung mengakhiri makan malam. Dan setelah membayar bil tagihan, ia merasa ada sesuatu yang aneh dengan uang kembalian yang diberikan pihak restoran. Yakin jika uang yang diterimanya adalah uang palsu, Mega dan rekannya langsung melakukan pemeriksaan. Dan pada akhirnya mereka pun menemukan 2 lembar kertas yang diapit menjadi 1. Itu sandwich note ada. Dari sini Mega menyimpulkan jika orang yang mencetak uang palsu itu bukanlah perusahaan besar, melainkan seorang seniman yang memiliki bakat luar biasa. Di tempat lain, Michael memerintahkan anak buahnya bernama Sekar agar menghubungi pihak Bank of India demi mendapatkan alat CT 600. Karena bagaimanapun dalam operasi selanjutnya mereka pasti membutuhkan alat tersebut. Di kantornya, Sunny, Firoz, dan Yasir mulai melakukan percetakan lagi. Dan dalam narasinya, Sunny mengatakan jika bisnis gelap mereka tidaklah merugikan orang lain. Mereka hanya menemukan celah yang tepat untuk mengakali sistem perekonomian yang semakin buruk untuk rakyat kecil. Michael yang sekarang sudah menjadi pemimpin satuan khusus mulai memaparkan jalur perniagaan dan penyelundupan uang palsu yang dijalankan oleh Mansur. Uang palsu tersebut sebelumnya dicetak di negara Nepal dan kemudian didistribusikan lewat jalur darat. Dan dalam menjalankan bisnisnya, Mansur dibantu kaki tangannya yang bernama Jitendra Joshi dan orang kepercayaannya bernama Bilal. தனித்தனி ஏஜென்சியோட ரெப்ரசன்டேட்டிவ்ஸ் ஒன்றா சேர்ந்துருக்கும். இந்த ஃபேக் நோட்ஸ் உள்ள வருது ரொம்ப காமன். Di lain sisi, Mega meminta persetujuan atasannya untuk menyelidiki sumber uang palsu yang kemarin baru saja ditemukannya. Namun karena mereka bukanlah aparat ataupun penegak hukum, permintaan itu ditolak tanpa pertimbangan. Sementara itu, Tito yang sebelumnya bekerja sama dengan Sunny mengatakan jika dirinya memiliki bos besar yang memiliki jaringan lebih luas. Dan untuk selanjutnya, Sunny kemudian diperintahkan menyiapkan uang palsu sebanyak 50 miliar dalam 2 minggu ke depan.
Michael yang sedang mengantongi uang palsu dengan nominal 50 juta diam-diam mendatangi lembaga negara untuk menguji tingkat keakuratannya. Namun di luar perkiraan, setelah uang tersebut berhasil lolos, Michael malah menggunakannya untuk membeli 2 iPhone seri terbaru. iPhone tersebut kemudian diserahkan Michael kepada putranya sebagai hadiah ulang tahun. Dan dari pertemuan mereka ternyata barulah diketahui jika Michael dan istrinya sedang berada di ambang perceraian. Sementara itu, Sunny yang sedang menyelesaikan pesanan Tito kembali menghadapi kendala akan ketersediaan kertas yang ternyata tidaklah cukup. Karena tidak mungkin melakukan pencurian untuk kedua kalinya, Sunny memiliki ide agar mereka menciptakan perusahaan percetakan fiktif dengan memanfaatkan orang lain. Dan pada akhirnya karena kegilaan tersebut, mereka pun bisa mendapatkan kertas yang cukup untuk produksi selanjutnya. Di tempat lain, Mega yang masih penasaran dengan uang palsu yang didapatkannya kemarin diam-diam menemui Michael. Sambil menunjukkan uang itu, Mega mengatakan jika Siti 600 tidak bisa mendeteksi uang itu secara akurat. Namun karena bahan bakunya yang terlihat sangat simpel, Mega pun yakin jika uang itu sebenarnya diproduksi oleh percetakan kecil yang ada di dalam kota. Untuk itu, Mega pun meminta agar Michael melakukan penggerebekan. Namun karena lebih berfokus kepada pengedar skala besar yang tak lain adalah Mansur, Michael kemudian menolaknya. Diam-diam Mega mengambil stempel atasannya demi bisa mengelabui kepolisian untuk bisa melakukan penggeledahan. Dan dengan bantuan polisi setempat, mereka kemudian mengecek satu persatu pabrik percetakan yang ada di kota tersebut. Setelah tiba giliran percetakan keranti, Firoz, Sunny, dan Yasir langsung buru-buru mengamankan pekerjaan mereka. Walaupun sebenarnya saat itu Mega hampir saja menemukan selembar kertas uang palsu di tempat sampah. Setelah semua pesanan terselesaikan, Firoz dan Sunny kemudian membawa uang palsu tersebut ke suatu tempat dengan menggunakan truk pengangkat barang. Di tengah perjalanan mereka sempat dihadang oleh kepolisian yang sedang melakukan razia rutin. Dan agar bisa terhindar dari razia tersebut, Sunny kemudian mengalihkan perhatian petugas polisi dengan menggiringnya ke kotak minuman keras. Dan singkatnya, setelah bernego secara damai, Sunny dan Firoz akhirnya bisa melanjutkan perjalanan. Setelah tiba di lokasi pertemuan, Sunny langsung menyerahkan uang palsu sebanyak 50 miliar kepada mafia kerabat Tito. Dan sebagai pembayarannya, mereka pun diberikan tas uang asli yang kemudian uang tersebut digunakan untuk foya-foya. Masalah baru kemudian muncul setelah Sunny dan Firoz kembali pulang ke rumah. Sang kakek yang saat itu sedang membereskan pabrik menemukan tumpukan uang palsu yang akhirnya ia pun sadar jika pabriknya telah disalahgunakan. Sang kakek mengatakan jika percetakan keranti merupakan kuil tempat ia menggantungkan hidup. Namun saat ini telah dinodai oleh tangan kotornya Sunny. Dalam kemarahannya, sang kakek mengatakan jika dahulu ia kehilangan putri semata wayangnya lantaran ayah Sunny mengajaknya kawin lari. Dan sekarang penderitaan tersebut semakin bertambah karena tindakan ilegal yang dilakukan cucunya sendiri. Karena merasa bersalah, Sunny akhirnya kembali ke profesi lamanya sebagai seniman jalanan. Namun seiring berjalannya waktu, Sunny merasa kurang puas karena uang yang didapatkannya terlalu sedikit. Di tempat lain, Mega terlihat sedang bermasalah dengan apartemen yang disewanya saat ini. Kenaikan harga yang terjadi secara tiba-tiba membuatnya memutuskan untuk mencari tempat tinggal yang baru. Yasir menemukan masalah baru karena ternyata Tuan Madaf telah menghilang secara misterius. Dan karena alasan itulah Yasir kemudian menghubungi Sunny dan selanjutnya mereka pun mendatangi kantor polisi untuk membuat laporan hilang. Namun selama berada di sana, Sunny malah membuat keributan. Ia kecewa karena aparat penegak hukum lebih mendahulukan kepentingan orang-orang kaya daripada orang kecil seperti mereka. Malam hari keberadaan Tuan Madaf akhirnya ditemukan. Beliau yang sekarang sudah sangat pikun ternyata berjalan di sebuah gang seorang diri. Dan walaupun sudah mengecewakan sang kakek, Sunny berjanji jika ia akan mengobati beliau agar bisa sembuh dari penyakit pikunnya.
Singkatnya, setelah dilakukan pemeriksaan tahap awal, dokter menyarankan agar Sunny membawa sang kakek ke dokter spesialis. Namun karena dokter spesialis yang menangani penyakit ini sangat jarang ditemukan, kemungkinan perlu beberapa bulan lagi untuk mengatur jadwalnya. Sementara itu, operasi perburuan uang palsu yang dipimpin Michael kini telah merebak ke seluruh penjuru India. Menteri Keuangan mendapatkan pujian karena program yang dilakukan mereka membuahkan hasil yang cukup signifikan. Dengan menggunakan alat CT600, Michael berhasil menghentikan peredaran uang palsu yang dilakukan oleh Mansur. Bahkan karena hal itu jugalah India bisa terbebas dari peredaran uang palsu dengan skala besar. Mansur yang panik mendapatkan informasi dari salah satu anak buahnya jika saat ini ada uang palsu buatan orang lain yang bisa lolos dari mesin deteksi CT600. Dan setelah mengusutnya lebih jauh, akhirnya mereka pun mengetahui jika yang membuat uang palsu tersebut adalah Sunny. Tak butuh waktu lama, Mansur langsung memerintahkan anak buahnya untuk melakukan penangkapan. Dan setelah berbincang panjang lebar, Sunny mengatakan jika uang palsu buatan Mansur terlihat tumpang tindih, terutama di bagian tanda air dan cetakan mikronya. Singkatnya, setelah memberikan sentuhan sedikit, Sunny berhasil menyempurnakan uang tersebut. Dan akhirnya uang itu pun bisa lolos dari mesin CT600. Karena membutuhkan orang-orang seperti Sunny, Mansur dengan cepat mengajaknya kerjasama. Namun mengingat kondisi sang kakek yang sudah sangat kecewa, Sunny mengatakan jika ia tidak bisa. Akan tetapi setelah Mansur mengancam akan menghancurkan percetakan keranti dan membunuh sang kakek, Sunny akhirnya tak punya pilihan lain selain menerima tawaran tersebut. Singkatnya, Sunny dan Firoz kemudian dibawa ke salah satu negara Timur Tengah yang menjadi markas pusat dari percetakan uang palsunya Mansur. Di sana mereka pun melihat mesin super canggih buatan Jerman yang bisa memproduksi uang dengan skala besar. Setelah menyelesaikan sampel yang fisiknya sangat sempurna, Mansur kemudian mencetak triliunan uang palsu secara bertahap. Dan selanjutnya ia kemudian memerintahkan Bilal agar mendistribusikannya ke India. Sekembalinya dari Timur Tengah, Sunny sedikit terkejut lantaran dokter mengatakan jika operasi sang kakek sudah bisa dilaksanakan. Dan yang tak kalah mengejutkannya lagi, biaya administrasinya juga telah dibayar oleh seseorang yang tak lain adalah Mansur. Merasa berhutang budi dengan kebaikan tersebut, Sunny langsung menghubungi Mansur. Dan ia pun mengucapkan banyak terima kasih. Di lain sisi, Bilal yang mendistribusikan uang palsu lewat jalur Bangladesh bernasib sial karena Michael dan pasukannya berhasil membekuknya. Ia kemudian dibawa ke suatu tempat terpencil untuk diinterogasi. Namun sebelum proses berlanjut, Michael malah menemukan uang palsu di dompet Bilal yang kali ini fisiknya sangat sempurna. Menyadari jika uang palsu buatan Mansur sebelumnya tidak lolos mesin deteksi, Michael kemudian bertanya dari mana asal uang tersebut. Dan karena dedikasinya yang cukup tinggi, Bilal memilih diam dan ia tidak memberikan informasi sedikit pun. Kabar penangkapan Bilal ternyata telah sampai ke organisasi mafia uang palsu. Dan karena hal itulah Mansur kemudian didatangi oleh mafia lainnya bernama Saira. Dari percakapan mereka, ternyata Mansur dan Saira memiliki seorang atasan yang tidak disebutkan identitasnya. Dan pasca tertangkapnya Bilal, Mansur diperintahkan agar segera mencari pengganti. Di tempat lain, Mega lagi-lagi diperintahkan sang ibu menemui seorang pria yang sudah dipilihnya. Namun karena bosan dengan gaya perjodohan tersebut, Mega lebih memilih santai di sebuah kafe. Dan entah kebetulan atau memang disengaja, Sunny ternyata juga berada di kafe tersebut. Setelah berkenalan dan berbincang panjang lebar, Sunny memperkenalkan jika dirinya bernama Sundar. Dan setelah Mega menceritakan masalah apartemennya, Sunny langsung menawarkan sebuah apartemen yang harganya cukup ekonomis. Namun sekembalinya dari restoran, ternyata pendekatan yang dilakukan Sunny hanyalah sebuah settingan. Ia diperintahkan Mansur menjadi penggantinya Bilal dan mematai Mega karena saat ini Mega telah bergabung dengan operasi perburuan uang palsu yang dipimpin oleh Michael.
Melalui bantuan Sunny, Mega mendapatkan apartemen baru yang memiliki view cukup bagus. Dan karena kebaikan tersebut, Mega tidak bisa menyembunyikan perasaannya jika sebenarnya ia telah jatuh cinta kepada Sunny. Sunny berpura-pura meminjam ponsel Mega untuk menghubungi seseorang. Namun setelah ponsel tersebut berada di tangannya, Sunny malah menginstal aplikasi penyadap yang membuatnya bisa mengetahui semua pesan yang diterima oleh Mega. Terkait triliunan uang palsu yang dibuat mereka di Timur Tengah, Mansur memerintahkan Sunny agar membawa uang tersebut ke India. Akan tetapi karena jalur darat sudah tidak aman lagi, ia pun meminta Sunny agar menggunakan jalur laut. Dan sebagai imbalannya, jika Sunny berhasil melakukan misinya, Mansur akan memberikan 15% dari keuntungan. Melalui seorang mata-matanya yang dikirimnya ke jaringan Mansur, Michael berhasil mendapatkan informasi jika saat ini Mansur sedang menyusun rencana pengiriman uang palsu sebanyak 24 triliun. Jika dihitung dari setiap lembarnya, kemungkinan berat keseluruhan uang tersebut adalah 60 ton. Atau dengan kata lain, perlu 2 kontainer besar untuk memindahkannya. Menyadari jika Mansur tidak mungkin melakukan jalur darat, Michael menarik kesimpulan jika mereka pasti menggunakan jalur laut. Dan satu-satunya rute yang bisa ditempuh adalah perairan Burma. Di Timur Tengah, Sunny dan Firoz mulai mencari sebuah kapal yang bisa mereka gunakan dalam misi pengiriman. Dan setelah lama berkeliling, mereka pun menemukan sebuah kapal tua yang keadaannya sedikit memprihatinkan. Namun karena kapal tersebut masih bisa berfungsi dengan baik, Sunny tanpa pikir panjang langsung membelinya. Dan dengan bantuan teknisi ahli, kapal itu kini bisa beroperasi dan siap membawa triliunan uang palsu mereka. Setelah beberapa hari melakukan pelayaran, Sunny mendapatkan informasi jika Michael dan seluruh anak buahnya telah menunggu kedatangan mereka. Dan setelah berdiskusi dengan kapten kapal, mereka pun menyusun rencana lain dengan menjatuhkan kontainer ke salah satu perairan di Mumbai. Dan selanjutnya mereka kemudian meninggalkan kapal dengan menggunakan sekoci kecil. Pada akhirnya rencana tersebut sukses berhasil mengelabuhi kepolisian. Dan merasa dibodohi, Michael hanya bisa menghela nafas karena 24 triliun uang palsu dipastikan akan tersebar luas di seluruh India. Setelah semua dirasa aman, Sunny dan Firoz melanjutkan pekerjaan mereka. Dengan menggunakan kren dan truk pengangkut barang, mereka kemudian memindahkan 2 kontainer uang palsu dari dalam laut ke sebuah gudang milik Mansur. Telah mendapatkan komisi sebanyak 3,6 triliun atau 15% dari 24 triliun, Sunny dan Firoz langsung mengubah hidup mereka dengan gaya konglomerat. Beberapa apartemen mewah dan mobil mewah dan berbagai aset kekayaan lainnya mereka beli tanpa pikir panjang. That's on the same flow, which is ready for immediate possession. Di kantornya, Menteri Keuangan kembali membahas kasus peredaran uang palsu bersama Michael dan juga Mega. Dari investigasi yang mereka lakukan, ternyata uang palsu buatan Mansur yang beredar saat ini hanya bisa dibedakan jika dibakar. Di mana uang asli akan mengeluarkan api berwarna kuning, sedangkan uang palsu akan mengeluarkan api berwarna merah. Karena keteledorannya, Menteri Keuangan kembali mengultimatum Michael agar secepatnya mengungkap kasus tersebut. Dan jika tidak berhasil, maka karir kepolisiannya yang akan menjadi taruhannya. Dengan kekayaan yang mereka miliki saat ini, Sunny dan Firoz membantu mengembalikan kejayaan percetakan keranti. Mereka membuat situs internet dan memasarkan produk penjualan secara online. Sang kakek sangat berterima kasih kepada Sunny dan teringat dengan profesi lama mereka, keduanya saling menggambar wajah satu sama lain sambil bersenda gurau. Di sisi lain, Sunny yang ternyata telah jatuh cinta kepada Mega kemudian mendatangi apartemen sambil memberikan sebuah lukisan kereta api yang dibuatnya ketika berumur 11 tahun. Dan selain Sunny, Mega juga menunjukkan koleksinya dengan mengumpulkan uang kuno dan beberapa lembar uang palsu yang disimpannya dengan sangat baik. Di salah satu uang palsu yang ditemukannya dahulu, Mega mengatakan jika pembuat uang tersebut pastilah seorang seniman berbakat.
Karena dengan bahan seadanya ia bisa menciptakan sesuatu yang sangat mirip dengan fisik aslinya. Melihat uang itu, Sunny hanya bisa tersenyum dan bergumam ringan. Karena bagaimanapun uang yang dipuji Mega adalah karya pertamanya ketika memasuki bisnis pemalsuan. Setelah dirasa semua pekerjaannya telah selesai, Sunny kemudian menghapus aplikasi penyadap yang dipasangnya di ponsel Mega. Dan sejak saat itu hubungan keduanya semakin dekat dan sering menghabiskan waktu bersama. Di tengah tekanan yang diberikan Menteri Keuangan, Michael akhirnya menemui kaki tangan Mansur yang tak lain adalah Joshi. Ia mengatakan jika dirinya akan menghapus nama Joshi dari daftar DPO CBI India dengan syarat Joshi harus mau mengkhianati hubungannya dengan Mansur. Singkatnya, setelah mendapatkan jaminan dari pihak pemerintah, Joshi akhirnya menyetujui tawaran itu. Dan selanjutnya ia pun diperintahkan menjebak Mansur dengan transaksi pembelian uang palsu sebanyak 200 miliar. Di Timur Tengah, Mansur kembali didatangi Saira dan mengatakan jika petinggi mereka meminta agar Mansur segera mendistribusikan uang palsu yang bersamanya saat ini. Karena pada kenyataannya uang itu baru tersebar sebanyak 10%. என்ன இவ்வளோ ஸ்டாக் மீதி இருக்கு? Joshi memberikan kabar jika transaksi uang palsu yang diperintahkan Michael sudah disetujui oleh Mansur. Dan besok ia akan mengirim orangnya untuk membawa uang tersebut ke salah satu parkiran mall di India. Sunny dan Firoz yang ditugaskan dalam misi pengiriman mendatangi TKP dengan menggunakan dua mobil yang berbeda. Di mana mobil yang dibawa Sunny bermuatan kosong, sedangkan mobil yang dibawa Firoz bermuatan uang palsu 200 miliar. Not parking level 6. Michael yang telah mengatur rencana penangkapan mengerahkan semua anggotanya untuk berpencar di setiap sudut bangunan mall. Dan sebagai jaga-jaga, ia menjadikan Mega sebagai orang yang akan melakukan transaksi. Melihat mobil Fortuner berwarna putih, Sunny menyadari jika mobil tersebut adalah pihak yang akan membeli uang palsu darinya. Namun karena jaraknya cukup jauh, Sunny tidak bisa melihat siapa yang ada di mobil tersebut. Dan sebagai jaga-jaga untuk memastikan keamanan, Sunny memilih tidak keluar dari mobil sebelum pihak pembelinya turun terlebih dahulu. Karena tidak melihat adanya gerakan dari si pelaku, Mega akhirnya keluar dari dalam mobil sambil melakukan pemantauan. Namun hal itu malah membuat Sunny menyadari jika transaksi yang dilakukannya saat ini adalah sebuah jebakan. Pada akhirnya Sunny memilih kabur dan berpindah ke mobil yang digunakan oleh Firoz. Akan tetapi saat hendak keluar dari parkiran, mereka malah dicegat oleh Michael yang berjaga di titik yang berbeda. Saat Michael memerintahkan anggotanya melakukan pemeriksaan, Sunny dengan modal nekat langsung melajukan kendaraannya dengan kecepatan penuh. Dan nasib baiknya mereka pun berhasil menghindari kejaran kepolisian setelah menyebarkan uang palsu di jalan raya. Karena kegagalan yang dilakukannya, Michael kembali mendapatkan ultimatum dari Menteri Keuangan. Dan sebagai ganti kekesalannya, Michael akhirnya menyebarkan identitas Mansur sebagai orang yang paling diburu oleh CBI India. Mansur Dalal. Karena kekacauan yang dilakukan Sunny dan juga Firoz, Mansur mendapatkan perintah dari atasannya agar segera memindahkan uang palsunya ke tempat yang lebih aman. Karena bagaimanapun status DPO-nya saat ini memiliki resiko yang terlalu besar dalam kelangsungan bisnis dan organisasi mereka. Tanpa pikir panjang, Mansur kemudian memerintahkan anak buahnya bernama Jamal agar segera menjemput Sunny dan juga Firoz untuk dieksekusi. Namun setelah mereka tiba di tempat yang dimaksud, Anis dan kelompok gangsternya tiba-tiba saja muncul dan menyelamatkan mereka. Ternyata kehadiran Anis merupakan rencana dari Sunny. Setelah kekacauan yang terjadi di parkiran mall, Sunny memiliki firasat jika cepat atau lambat anak buah Mansur pasti akan menangkap mereka. Selanjutnya Anis membawa Sunny dan Firoz ke sebuah rumah kontrakan yang jauh lebih aman. Untuk keselamatan mereka, Anis kemudian memberikan sebuah senjata api berjenis pistol. Tak lama setelahnya, Yasir memberikan kabar jika percetakan Keranti telah dibakar oleh seseorang.
Dan fakta buruknya Tuan Madaf berada di dalam gedung tersebut saat kebakaran berlangsung. Mendengar hal itu, Sunny benar-benar terkejut dan tidak menyangka jika kakeknya akan terlibat dengan masalah yang dibuatnya. Dan dengan penuh keyakinan jika pelakunya adalah anak buah dari Mansur, Sunny pun memutuskan untuk melakukan balas dendam. Tidak mau sahabatnya ikut menjadi korban, Sunny meminta agar Viro segera meninggalkan kota dengan bantuan Anis. Dan tanpa sepengetahuan mereka berdua, Sunny diam-diam mengambil pistol dan mendatangi gudang penyimpanan uang palsu milik Mansur. Dengan kemarahannya yang tidak bisa terbendung lagi, Sunny kemudian membantai habis semua anak buah Mansur dengan pistol yang dibawanya. Dan selanjutnya ia kemudian melakukan panggilan video kepada Mansur. Sambil menunjukkan tumpukan uang palsu yang jumlahnya 24 triliun, Sunny kemudian menyiramkan bensin. Dan selanjutnya ia membakar uang tersebut sebagai tindak balas dendam atas kematian kakeknya. Bersamaan dengan penyesalan Mansur yang tidak menduga jika hasil jerih payahnya selama ini akan berakhir menjadi abu, film pun berakhir. Sebenarnya masih banyak misteri yang belum terpecahkan dalam film Farji season 1. Dan untuk kelanjutannya kemungkinan semuanya akan terjawab di season berikutnya. So mungkin sampai di sini aja ya cerita kali ini. Makasih banyak yang sudah hadir. Jika ada kata-kata saya yang salah, mohon dimaafkan. Saya Ahmad pamit undur diri. Tetap hidup sehat, thanks for watching and see you to the next video. Bye bye.